Maka kudu punya candelan, kita kudu ikatan batin, zahiran obatiran kepada guru-guru kita, supaya kita terus bersambung, berkahnya bersambung. Salah-salah dikit mah wajar, bukan nabi bos. Namanya juga manusia, jadi biasa-biasa salah, bukan nabi bos. Gelap tuh orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawabnya kenceng, semangat, dan dikasih es teh manis ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Muhammad. Adkhalana fi zumrati atba'i Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa majid wa azim wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka ala darbihi ila yaumi an nalqa Muhammad. Amma ba'du, yang saya muliakan dan ta'zimi para kiai, para habaib, tokoh masyarakat, asatiz sekalian, wabil khusus al-mukarram wal-muhtaram guru kita Al-Habib Bagir bin Ali bin Yahya selaku khadimul majlis warasatul Mustafa. Semoga Allah berikan kesehatan pada beliau, panjang umur, fatwa-fatwanya, tuntunan-tuntunan kebaikannya bisa kita laksanakan serta bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Amin. Saya muliakan dan saya hormati, ada di sini Qori yang baru saja membacakan ayat suci Al-Quran dengan suaranya yang merdu, sarungnya sama sama saya, tamer 4 terus ini emang bukan WHS, boleh hasil sedekah bukan, tapi ini enang dibagi sama Ustadz Faisal, jadi sama, corak sama, warnanya doang merah. Yang mau beli ada di toko Bagir Store. Lumayan kan endorse ya. Kuncinya juga ini ruby sama. Ini sama juga sama Habib ini. Banyak orang boleh dibagi. Ini mendaritnya adalah dibagi, mudah-mudahan diangkat di derajatnya. Amin. Juga Asatidz habaib yang ada di tengah-tengah kita, berkhusus Al-Ustadz Haji Azhari beserta seluruh keluarga besar Yayasan Al-Mukhlis ke-32 sekaligus 38, sekaligus mendoakan pendiri Yayasan Pendidikan Islam Al-Mukhlis almarhum Al-Ustadz Haji Mursyidi bin Haji Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya saya sebelum jam 9:30 udah nyampe. Tapi karena mapnya salah, muter-muter saya di Gang apa tuh nono, komplek nono. Muter-muter setengah jam. Ada yang jemput, muridnya Ustadz Faisal. Yang jemput agak tahu jalan. Alhamdulillah nyampe sini jam 10-an, padahal saya jujur aja bukan yang terlambat ini,
saya dari jam 8:30 di pengajian di daerah dulu Kosambi, dari masjid udah kemari langsung ada orang nyolatin mayat padahal di sono. Cuman kan fardu kifayah. Akhirnya saya jalan kemari, saya kirim salam sama keluarganya jamaah dari Bapak. Tapi yang memang salah jalan, makanya itulah namanya ngaji itu penting jadinya. Apa hubungannya nyasar mengaji? Kita kalau ngaji sama Google bisa salah, betul nggak? Nah itu Google kan udah pinter banget. Google Map lain, apa namanya, Waze lain, dua-duanya tuh aplikasi dibuka, nyasar juga. Akhirnya ada yang jemput nyampe kemari. Begitu juga ngaji, baca bisa sesat, bisa kagak beres. Tapi kalau kita ngaji, ada yang nuntun kita. Mudah-mudahan guru-guru kita dikasih sehat dan nuntun ini. Jadi kagak bisa, biar kata AI udah pinter banget. AI, you know AI, artificial intelligence. Ini biar kita ngaji AI aja ini. AI itu pintar. Rukun sholat dia tahu. Kita ketik aja di Google tuh, di AI, dia jawab semua rukun sholat. 12, 13, versi 14, versi 17, ada semua versi. Nanti ke depan, ini omongan saya di tahun 2024. Entar tahun 2040 masih lama nggak? Udah berapa kali ganti presiden itu namanya itu. 2040 nanti itu kita kagak tahu Ustadz laku apa kagak. Halo? Jim aja ini. Ustadz semua kali. Ustadz bisa orang nggak mau ngaji sama Ustadz, dianggap AI yang ada di HP itu bisa mengalahkan Ustadz. Nggak bisa, Bang. Kenapa nggak bisa? Ada yang tidak bisa ditransfer. Ada yang namanya ta'lim, ada yang namanya tarbiyah. Ta'lim itu ngaji, kita belajar. Rukun sholat sekian, yang wajib dikerjain sekian, sunnahnya sekian. Tapi ada yang namanya tarbiyah, itu bisa ditransfer lewat ruh dengan ruh, lewat getaran mata guru kepada kita. Itulah yang dimaksud dengan al-liqa musyafahatan, bertemu face to face, bahasa Cengkareng. Ngelihat satu sama lain. Kita apa yang diajarkan sama guru-guru kita cari di Google ada. Tapi ada yang nggak bisa transfer ruh, tarbiyah antara guru dengan murid. Maka ada ulama-ulama hadis yang disebut dengan hadis musalsal. Hadis musalsal yang macam-macam modelnya. Ada hadis musalsal bil musafahah. Safahtu man safahtu ila baginda Rasulullah SAW. Itu disebut dengan hadis musalsal. Transfernya nggak bisa getaran itu lewat Google. Kalau Imam Al-Baiquni bilang musalsalun kul ma'ala wasfin ata bintu ana wallahi amba anil fata kadzaka an hadatsani qa'iman aw ba'da an hadatsani tabassama. Itu hadis musalsal, sifatnya beda-beda. Ada yang sambil nangis, itu bisa dibaca, tapi transfer ruh nangisnya nggak bisa. Itu bisa kita kaji, tapi nggak bisa kita rasakan getarannya. Nanti ke depan kita jangan kosongin majelis ilmu, karena ada keberkahan di majelis ilmu yang nggak bisa diambil dari Asy-Syaikh Al-Allamah Google Al-YouTube. Betul kan? Maka kudu punya cantelan, kita kudu ikatan batin, zahiran wa batinan kepada guru-guru kita, supaya kita terus bersambung, berkahnya bersambung. Salah-salah dikit mah wajar, bukan Nabi bos. Namanya juga manusia, jadi biasa-biasa salah, bukan Nabi bos. Pelaturan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain kita hadir di majelis ilmu, kita dengarin apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Kita tambahkan mahabbah kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita perdalam ilmu-ilmu kita. Ini Indonesia dijajah 320 tahun lebih. Menurut versi yang lama ya. Belanda, apalagi Portugis, apalagi
Jepang. Jajah apa lagi kita? Ini bocah pada belajar sejarah pada semua. 320 tahun. Al-Fakir kemarin ada yang ngajak, ada yang nelfon saya, ada yang ngajak saya ke Uzbekistan. You know Uzbekistan? Tahu nggak Uzbekistan? Citralen itu. Ada yang ngajak ke Uzbekistan, orang yang saya kagak kenal, tiba-tiba ditelepon, suruh berangkat, diongkosin, hotel disiapin, pulang apaan sih? Saya lihat sendiri di sono. Itu kampungnya imam besar, Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Imam Bukhari. Itu kampungnya Imam At-Turmudi, murid dari Imam Bukhari. Itu kampungnya imam pendiri tarekat di dunia ini, Al-Imam Bahauddin An-Naqsyabandi. Itu pendiri daripada mazhab Ahlus Sunnah. Di situ juga ada Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, imam-imam besar di sana dilahirkan. Dalam mazhab Syafi'i ada juga di sana, namanya Imam Al-Qaffal Asy-Syashi, Qaffal Asy-Syashi Al-Kabir. Qaffal itu dalam mazhab kita ada dua, ada yang namanya Qaffal Asy-Syashi Al-Kabir, ada yang namanya Qaffal As-Shaghir. Pokoknya mah belaga-belaga mangkut aja ngapain gitu, kelihatan gitu. Oh gitu aja. Saya kata utama kali dengar juga. Ulama-ulama besar banyak dilahirkan di sana. Tapi apa yang terjadi? Naudzubillah min dzalik, itu yang namanya khamr. Ini ngomong saya beneran ini kagak ngambil untung sekali nih. Itu yang namanya khamr biasa di warung-warung makan. Padahal di situ kampung ulama-ulama besar. Mereka pernah dijajah, diporak-porandakan, masjid ribuan dihancurkan pada masa penjajahan Uni Soviet waktu Rusia belum pecah. Ini Indonesia 320 tahun sampai wayang ini majelis tambah rame, pengajian alhamdulillah rame, orang cinta kepada ulama banyak. Mudah-mudahan Allah jaga Islam di Indonesia. Amin. Kalau misalnya Islam sekarang bikin bobrok di Indonesia, ngelihatnya jangan satu sisi bang, ngelihatnya dari sisi lain. Coba lihatin dah, orang dulu emak-emak kita, kayak kita kalau nikahan itu kerudungannya nempel doang. Iya, iya nggak? Mana nyai ini? Ya nyai ya. Kerudungannya nempel doang di atas. Sekarang orang nikahan biar kata hari-harinya kagak pakai kerudung, begitu nikahan mah pakai kerudungan. Betul ya bang ya? Insya Allah itu maknanya kebaikan, insya Allah. Amin. Maka jangan tinggalkan majelis ilmu. Majelis ilmu karena di dalam majelis ilmu ada satu ruhaniyah yang diestafetkan oleh guru-guru kita yang bersambung, insya Allah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kewajiban, terakhir saya ngomong nih, ada satu kewajiban yang wajib kita kerjain setiap hari 5 kali, rokaatnya 17, namanya ibadah sholat. Ada yang bisa jawab? Anak majelis ini, anak yayasan Al-Mukhlisin, siapa yang bisa jawab? Ani bagi duit. Ayo. Ada nih, jawab nih. Ayo tahu. Yang tahu rukun sholat ada berapa? 5. Ini ada nih, tuh. Maju, ayo. 5. Ayo loh. Ya. Ini lumayan nih. Yang penting jangan buat top up slot ya. Ayo. Hadir sini deh. Nama Deko, Eko.
Beko bedeco. Beko. Ya. Nama tinggal di Dari apa? sini. Kalau di sini. Buat Ada berapa rukun sholat? 17. Sebutin. Rukun sholat 17 semuanya. Yang pertama niat di dalam hatinya. 2 sempurna takbiratul ihramnya. 3 berdiri pada sholat fardunya. 4 harus membaca dan Ayo. harus membaca Fatihahnya dengan tartil sesuai hukum tajwidnya. 5 ruku dengan ruku yang sempurna. 6 tumanina di dalam rukunya. 7 bangun ruku itidal namanya. 8 tumanina di itidalnya. 9 sujud lakukan 2 kali. 10 tumanina di sujudnya. 11 duduk antara 2 sujud. 12 tumanina di duduknya. Yang ke-13 tahiyat akhirnya. 14 duduk tahiyat akhirnya. 15-nya baca sholawat salam atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat duduk tahiyat akhirnya. 16 assalamu alaikum. Ke arah kanan itu wajib hukumnya, ke arah kiri itu sunnah hukumnya. 17-nya tertib harus paham. Itulah macam-macamnya rukun sholat. Ya, udah. Deko. Deko bukan ya? Pintar bilang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang anak muda bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di satu hari. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Salli." Seolah-olah Nabi berkata, "Minta kepada saya mintain kepada Allah." Lalu anak muda itu berkata, "Ya Rasulullah, uridu murafaqataka fil jannah." Ya Rasul, saya pengen bukan masuk surga doang, tapi saya pengen masuk ke dalam surga tapi bareng sama Rasulullah, tapi bareng sama baginda Nabi. Kalau kelas baginda Nabi udah kelas IP itu paling atas. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu, ya saya doain. Tapi ada satu juga yang dikatakan oleh Rasul, maka bantulah aku dengan memperbanyak sujud. Fa inni bikasrati sujud. Bantu saya dengan memperbanyak sujud. Artinya sujudnya kita kepada Allah Jalla Jalaluhu mendekatkan surga kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan kedua yang bisa jawab Anda bagi kita tadi. Yang ada di malam ini. Ya. Ini baru saya belum Ustaz Faisan. Ada berapa anggota sujud? Kalau kita sujud apa aja yang kudu kena? Ayo. Ada naikin nih, cepet. Ayo, tuh, yang jago kasih bilang, sini Bang. Ayo. Ada berapa anggota sujud? Apa aja yang kudu kena pas kita lagi sujud? Nama. Irfan. Irfan. Nah, anak mana Pak? Asban. Aas yang baru, ya.
baru. Akbar Aceh baru singkatan tuh ya. Ada berapa anggota sujud pan? Ini parah ini. Tenang, tenang. 4. 1, 2, Hidung. 3, Tangan. 4. 1, 2, Hidung. 3, Tangan. 4. Bagaimana tuh? Jadi jidat, hidung, tangan, terus kakinya kemana? Nah, kakinya kemana itu dia? Gimana? Ikat kali ya? Jidat. Jidat, Hidung. Tangan. Kaki. tangan, kaki. Coba contohin dah. Hidung, dengkul jadi lah kan coba tadi dengkul tadi apa kan bukan nabi wajar salah kok. Mau ulang nggak? Mau ulang terserah. Ulang kayak. Ada 5. Nah naik udah. Dengan jalan 4 jalan 4. Jidat. 2, Hidung. 3, Tangan. 4, Kaki. 5. Ada cewek. 1, Jidat. Hidung. Tangan. Kaki. Sampai dengkul. kan dong nyarinya dong. Ada yang mau bantuin? Ayo sini. Mulut lagi. Jangan turun dulu karena ini ada sumbangan ini tadi ada sumbangan jawaban. Nama? Muhammad Azwari Akbar. Ahmad Azwari Akbar. Orang punya Habib Bakir. Oke. Tangan. Ini apa namanya? Jadi terus apa? Bisa sama itu. Jadi berapa totalnya? 7. 1. Satu telapak tangan. Telapak tangan 1. Telapak tangan itu 1. Oh kanan kiri 1. Telapak kaki. 2. Bengkol. Telapak kaki terus. Ujung kaki maksudnya. Ya ujung kaki dah. 2. Bengkol. 3. Jidat. 4. Dan hidung. Hidung 5. Ayo. Ayo tinggal 7 kan? Iya ya, bingung juga betul. Di mana lah bisa ini kita ya. Main ini. Nanti bisa nih ketiga nih udah bisa nih. Nih kayaknya ada mau maju nggak apa-apa nih. Nama? Mobil. Dari Surabaya. buaya. Anak orang itu terus apa? Ada berapa? 7. 1, 2 telapak tangan. 2, Jidat. 3, Hidung. 4, Dahi. 5. Kedua kaki. Kata lu 7. Mana lagi 2 lagi nyambung kemana? Bengkol. Full 6. Siku. Siku. Tujuh dia pakai siku. Coba musyawarah di situ coba kalau musyawarah coba. Cuma begitu. Ada berapa coba? Betul. Ya oke. Siapa yang mau jawab?
Ya. 1. Dengkul. Kol. 2. Ujung kaki. Ujung kaki. Terus 3. Telapak tangan. 4. Dahi. 5. Hidung. 6. Jidat. 7. Bingung kan? Ente dengerin aneh, ente bisa jawab, aneh bagi ini. Yang pertama, dalam hadis riwayat Imam Muslim Ibn al-Hajjaj An-Naisaburi Al-Qushairi, kata Imam Muslim radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh guru-gurunya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'dha'u sujudi sab'atun. Anggota sujud itu ada 7. Ini enggak boleh enggak kena. Yang pertama, kedua telapak tangan. Berapa tuh? 2. Selanjutnya dahi. Berapa tuh? 3. 4. Tadi ini jidatnya berapa? Yang keempat, dengkul. Berapa? 4. Dengkulnya berapa? Jadi totalnya 5. Ujung kaki berapa? Ada berapa totalnya? 2. Jadi total semuanya 7. bisa jawab. Nah, salah lagi ntar anak Arab ya. Pertama, telapak tangan 7, telapak 7. Yang pertama itu telapak tangan itu ada 2. Terus yang kedua dengkul ada 2 jadi 4. Terus ujung kaki ada 2 jadinya 6. Iya. Terus ini Bukan disuruh rapat di sini. Ini balik lagi mungkin nggak jadi nih. Coba. ada 7. 1 dahi, 2. telapak tangan jadi 3. Terus jari jemari kaki jadi 5. Terus. Sama 2 dengkul jadi 7. Bagi-bagi kerjaan itu. Ente cinta mahal belakang nggak? Bagi ini tuh. Enggak ada. Ya. Ya. Kasih tepuk tangan dulu. Nah, kita. Itulah pentingnya ngaji, nggak? Ngaji jangan berhenti. Al-Imam Abu Abdullah Ahmad Ibn Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah ta'ala, ketika beliau sudah sepuh, tetap beliau bawa-bawa pena beserta kertas di tangannya. Padahal dia menjadi imam, mengarang kitab Musnad Ahmad, cetakan yang terakhir yang dicetak oleh Muassasah Risalah, 25 jilid, isinya hadis Nabi Muhammad SAW. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, tuftud dunia hatta jama'atul musnad. Saya muter ke dunia mengumpulkan hadis Nabi sehingga saya kumpulkan hadis Nabi di dalam kitab Musnad saya. Jumlah totalnya 25 jilid. Ditahqiq oleh Imam Syekh Suhaib Ar-Naub, seorang ulama dari Yordan ataupun Syria dari Syam. Al-Imam Ahmad bin Hanbal membawa pena. Beliau sudah sepuh umurnya, muridnya banyak. Beliau adalah murid dari Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, imam kita. Ketika beliau sepuh bawa-bawa kertas, bawa-bawa pena, Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, "Ya Imam, ila mata hakada?" Wahai Imam, sampai kapan kau terus bawa kertas, engkau terus bawa pena, engkau terus mengaji, engkau terus mengajar? Al-Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, "Ma'al mahbarah ilal mahbarah." Kata Imam Ahmad bin Hanbal, dengan pena ini saya akan terus bawa sampai saya masuk ke liang kubur. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, tidak berhenti ngaji, sampai kalau jangan berhenti ngaji. Insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa mengikuti langkah-langkah baginda Nabi Muhammad SAW. Karena ilmu nggak bisa diwarisi, karena ilmu nggak bisa disedot dari jempol bapak kita yang meninggal. Karena ilmu, innamal ilmu bitta'allum wa innamal ilmu bitta'allum.
Ilmu itu pakai ngaji, pakai belajar. Bijak, jadi orang bijak itu pakai belajar. Kita jadi orang bijak. Maka ilmu itu adalah warisan baginda Nabi Muhammad SAW, cahaya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sampai Nabi Muhammad SAW berkata, innama bu'ithu mu'alliman, saya diutus oleh Allah ke dunia ini sebagai juru pengajar, guru ngaji kita. Nabi Muhammad tuh ngajarin kita. Kemarin ramai tuh hari inian, hari apa? Hari guru. Waduh, guru sekolah bilang-bilang banget. Kata ketua kelas, kita besok ngumpulin duit sekarang bocah. Kamu bocah terus ini. Sekarang 50.000. Mau apa bilang 50.000? Besok mau hari guru. Guru TK, guru SD, guru SMP bilang-bilang banget. Ngapa? Itu duit kumpulin sama bocah-bocah. Sekarang bocah dibeliin 20.000 atau 50.000 tuh ya. Dilinting-linting jadi bunga ya. Hari guru tuh, woi ramai banget. Dibeliin coklat, beliin kue. Guru-guru ada yang dikasih sarung. Guru-guru itu bagus penghormatan sama guru. Tapi jangan lupa sama guru ngaji. Guru ngaji, giliran guru ngaji, boro-boro hari guru lupa ya. Betul apa kagak? Betul apa kagak ini? Betul. Giliran hari lagi kan guru ngaji. Dipasang doang statusnya. Guru SD mah dapat coklat, dapat kue, dapat duit dilinting-linting, di bunga-bunga dikasih dipoto, di-update status. Giliran guru ngaji kita dipasang fotonya. Kasih backsound. Man ana. Man ana apa artinya? Man itu artinya saya. Ana itu artinya apa? Siapa saya? Murid belum nggak tahu apa. Guru ngaji dapat man ana doang. Guru SD alhamdulillah dapat coklat ya. Ini kita harus pahami bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW diutus mu'alliman, ngaji belajar, jangan sampai kita berhenti. Dulu ada ulama besar dari tanah Betawi, ada ulama yang kaliber internasional dari Jakarta Pusat. Yang sekarang jalanannya jadi jalan ring road tuh, ring road dari Cengkareng sampai Kembulangan. Sekarang namanya dirubah, namanya jadi jalan apa? Tuh kan, orang pada tahu kan. Dulu ada ulama menurut yang ditulis, yang dikutip oleh Snokronye. Ketika beliau Snokronye ini seorang orientalis jalan ke Mekah, melihat ulama-ulama pada tahun 1800-an waktu itu. Siapa-siapa aja yang bersetel waktu itu di sana. Dikutip oleh Snokronye ada seorang ulama di salah satu tiang Masjidil Haram. Orangnya biasanya. Begitu dilihat, yang ngaji sama dia adalah Al-Imam Syekh Nawawi Banten, masih muridnya. Siapa orang ini? Beliau adalah bernama Syekh Junaid Al-Betawi. Syekh Junaid Al-Betawi, beliau menjadi imam Masjidil Haram, ulama Masjidil Haram zaman itu. Dan murid-muridnya ulama-ulama besar, di antaranya adalah Syekh Nawawi Banten sebagaimana yang dikutip oleh Snokronye. Ini artinya apa? Kita punya aset dulu sampai ke internasional. Maka jangan berhenti, jangan putus. Kita dari majelis lupa-lupa dikit, salah-salah dikit, wajar aja. Yang penting jangan lupa jalan pulang. Nyasar-nyasar gak apa-apa, walaupun setengah jam udah muter-muter nyampe mari. Setengah jam tak apa-apa, yang penting nyampe. Bukan masalahnya adalah kita sampai atau tidak, tapi masalahnya adalah kita mati dan wafat berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan bisa ada manfaatnya, bisa diambil manfaatnya. Kesalahan dari saya Al-Fakir khususnya, mudah-mudahan guru-guru kita Habib Bagi diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua tim kru yang berkhidmah di majelis ini mudah-mudahan dimudahi urusannya, diangkat derajatnya, diberikan keberkahan dalam langkah-langkah kehidupannya, diberikan keistiqomahan di jalan Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ula. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kebenaran dari Allah, kesalahan dari Al-Fakir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.